Ustadz, di kitab Bulughul Maram itu loh ada hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya lalu sholat tidak berwudu. Loh gitu orang NU kok gak mau sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi, mencium sebagian istri-istrinya. Tsumma kharaja ila sholati, kemudian ila keluar untuk menunaikan sholat. Walam yatawaddo, dan ia tidak berwudu. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini tentunya jangan sampai diputus di sini saja, Pak, karena masih ada kelanjutannya. Wadha'afahul Bukhari, dan didhaifkan oleh Imam Bukhari, maksudnya dilemahkan oleh Imam Bukhari. Jadi ceritanya begini, Sayyidatina Aisyah ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu ketika mencium istrinya. Setelah mencium, beliau langsung sholat tidak wudhu. Nah, jadi ada orang yang mengatakan begini, saya ini pernah, Pak, diundang oleh seseorang, lalu beliau bertanya begini, Ustadz, di kitab Bulughul Maram itu loh ada hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya lalu sholat tidak berwudu. Loh gitu orang NU kok gak mau sih? Digitukan, ya. Jadi ada ibu-ibu yang tanya begitu, lalu saya tanya, saya itu hafal hadis ini. Ibu, sampean baca kitab Bulughul Maram, yang ngarang siapa sih? Itu yang ngarang Hasan. Hasan itu orang Bangil, Bu, itu penterjemah. Jadi yang ngarang itu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lalu harus dilanjutkan wadha'afahul Bukhari, dan hadis ini didhaifkan, dilemahkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadisnya tidak bisa dipakai hujjah. Ada ayat aula mastumun nisaa, atau menyentuh wanita, itu Quran, Pak. Ayat ini antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi beda pendapat. Imam Syafi'i aula mastumun nisaa, menyentuh wanita, menyentuh ya gini, itu menyentuh, itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi menyentuh itu ngapunten, jima. Apa jima itu tangan nih, Pak, ya? Menyentuh begini saya hafal, kalau jima harus gak hafal saya, ya. Nah, ini menurut Imam Hanafi, ya. Nah, ada hadis begini, makanya beliau dua-duanya punya hujjah, punya dalil, tidak bisa disalahkan satu sama lainnya, ya. Ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam
itu kaki Sayyidatina Aisyah itu kalau Rasulullah berdiri kakinya di hadapannya, Pak. Saat Rasulullah sujud kakinya dipegang, disempal ke sini untuk sujud. Nah, Imam Hanafi mempunyai pendapat lho iku lho nyekel bojone gak batal. Kan begitu ya? Betul. Lalu Imam Syafi'i juga punya pendapat. Apa wong Arab iku nek toya baby dollan gitu. Ngerti baby doll, Pak? Ya, baby doll sing ndek itu loh. Kalau orang Arab itu ya pakai apa yang panjang, jari yang terpegang itu kemungkinan besar kena kainnya. Nah, jadi gak pegang kulit. Nah, ini zon, ini dugaan, tidak ada kepastian apakah megangnya tadi kena kulit atau megangnya tadi kena kain. Dua-duanya bisa betul, bisa salah. Oleh karena itu ngapunten, menurut pendapat mazhab Hanafi, nyekel bojo, nyekel wong wedok itu nggak batal, monggo. Menurut mazhab Syafi'i, pokoknya nyekel wong wedok bukan mahramnya itu batal. Bahkan ada sebagian riwayat Imam mazhab Maliki itu yang sebagai dasar batalnya wudhu adalah syahwat. Pokoknya syahwat ambek sopo wae batal. Bahkan ada keterangan nyekel lanang, Pak. Lanang podo lanang, wih wantenge kan kayak gitu semacam. Ini apa? Bangkit birahinya batal. Nyekel ibu edw, ibu. Tapi kalau syahwatnya muncul menurut mazhab Maliki batal. Dari ukurannya syahwat. Wallahu a'lam. Ya. Jadi ibu itu saya tanyakan, ibu ya. Jadi yang ngarang kitab Bulughul Maram itu Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani. Hadis itu betul riwayat Ahmad, tapi di situ dilanjutkan wada'afahu Bukhari, dilemahkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini tidak bisa dipakai oleh hujjah atau dalil. Jadi umpamanya ibu mengikuti Imam Hanafi, monggo sudah betul. Ya, menurut Imam Syafi'i monggo betul. Ya, jadi tidak ada saling menyalahkan. Imam Syafi'i tidak pernah, Pak, menyalahkan mazhab yang lain. Imam yang lain juga tidak pernah menyalahkan mazhab yang lain. Sampai-sampai pernah Imam Syafi'i itu sholat subuh sama muridnya di dekat pemakaman Imam Hanafi. Begitu sholat subuh tidak pakai kunut. Lalu ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, kenapa engkau menfatwakan sholat subuh pakai kunut, saat ini tidak pakai kunut? Apa jawab Imam Syafi'i? Karena saya menghormati yang punya makam di belakang itu, yaitu Imam Hanafi. Jadi Imam Syafi'i itu muridnya Imam Hanafi, Pak. Cuma tidak secara langsung. Karena Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Imam Syafi'i itu belajar dari murid-murid Imam Hanafi di Baghdad. Ya. Lalu Imam Syafi'i juga belajar kepada Imam Malik, yaitu di Mesir. Ya, di Madinah. Ya, belajar di Madinah sana, terutama masalah hadis. Lalu ada Imam Hambali. Imam Hambali ini belajarnya kepada Imam Syafi'i. Tapi semuanya tidak sama, Pak. Meskipun satu guru tidak sama, tidak apa-apa. Ya, oleh karena itu kita perlu toleransi. Umpamane ngapunten nek wong sing tahu haji, sing tahu umroh, salat nduk Masjidil Haram iku mati. Sing salat Allahu Akbar
langsung dilepas. Ono sing ngene, ono sing nduk ngisore udel, ono ngisore maneh wedine cumplung wae. Ya, macem-macem. Tapi yang tidak boleh satu, Pak. Ya, dalam hadis Allahu Akbar. Mengkali tidak boleh. Ya, ini ada hadisnya. Ya, tidak boleh. Ono sing rukene, macam-macam. Ya, tidak ada masalah. Ya, yang penting sholat dan semuanya insya Allah itu ada dasarnya. Yang penting ngapunten, kita paling tidak mengikuti salah satu dari 4 imam, insya Allah kita lebih pas daripada tidak mengikuti imam sama sekali, Pak. Saat ini kalau kita tidak taklid kepada imam sebangsa kita ini, Pak, tidak akan bisa. Ya, kita itu bahasa Arab juga ngerti, hadis juga pas, Quran mocono ya pletotan, ya, sing paling enak ikut. Bapak-bapak pernah ke Wali Songo, Pak. Nang Wali Songo numpak bis, kan begitu, Pak, ya. Selamat endi awak dhewe melok sopir bis ambek nyuduno ono gitu. Paling enak selamat melok numpak bis, Pak. Ya, soalnya supir itu pengalaman nang dindi bisa. Ya, wis gak mikir awak dhewe melok supir pasti teko Wali Songo sana. Ya, ini umpamanya seperti taklid itu begitu. Ya, jadi kita tidak usah delek dalan dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum